Hai semuanya, perkenalkan nama saya Novia Elizabeth Cecilia Hurek, NIM PO 6231320250, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Pada saat ini, saya ingin mempresentasikan tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Selamat menyaksikan. Pengertian kutipan. Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan disebut dengan mengutip. Gagasan biasanya diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah internet, dan lain sebagainya. Fungsi dari kutipan itu adalah sebagai landasan teori, penguat pendapat orang lain, penjelasan suatu uraian, dan bahan bukti untuk menunjang suatu pendapat. Adapun jenis kutipan ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk kutipan langsung, yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip. Penulis tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Untuk kutipan langsung, pertama tidak lebih dari 4 baris, yaitu kutipan diintegrasikan dengan teks, jarak antar baris kutipan 2 spasi, dan setelah kutipan itu selesai dikutip, diberikan tanda kurung dan ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Untuk yang lebih dari 4 baris, kutipan dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Jarak antara kutipan 1 spasi, kutipan dimasukkan 5-7 ketukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip. Bila kutipan dimulai dari alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Dan terakhir, kutipan diapit oleh tanda kutip. Yang selanjutnya ada catatan kaki. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusun mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Adapun fungsi catatan kaki yaitu memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan mengenai sumber kutipan atau pedoman penyusunan daftar bacaan, sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku, dan sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Jenis dan cara penulisan catatan kaki. Catatan kaki terdiri dari 2 jenis, yaitu footnote dan body note. Footnote ditempatkan pada bagian bawah halaman, sedangkan body note ditempatkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis di dalam kurung. Cara penulisan catatan kaki yang berasal dari berbagai sumber pada garis besarnya sama, yaitu secara berurutan: nama pengarang, koma, judul buku, koma, kurung buka, tempat penerbit, koma, tahun penerbit, kurung tutup, koma, nomor cetakan, koma, jilid, dan nomor halaman. Yang terakhir ada daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka yaitu semua sumber-sumber kepustakaan, baik berupa ensiklopedia, buku, majalah, atau surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus diletakkan pada akhir karangan. Fungsi dari daftar pustaka ada 4. Yang pertama, memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Yang kedua, apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. Yang ketiga, memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Dan yang terakhir, menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Ada beberapa jenis format penulisan daftar pustaka dan tidak setiap jurnal atau buku selalu sama format bakunya. Jurnal yang terbit berkala, mingguan atau bulanan, kebanyakan memakai sistem yang menghemat ruang. Jenis-jenis daftar pustaka yaitu A. Kelompok text box yang terdiri dari penulis perorangan, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor, buku yang ditulis atau dibuat oleh lembaga, dan buku terjemahan. B. Kelompok jurnal. Pertama ada artikel
artikel yang disusun oleh penulis, artikel yang disusun oleh lembaga, kelompok tulisan yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi, simposium. Dengan C ada kelompok disertai atau tesis, dan D kelompok tulisan atau informasi dari internet. Teknik penulisan daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka, kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka. Cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama, tulis nama pengarang. Nama pengarang bagian belakang ditulis terlebih dahulu, baru nama depan. Tulislah tahun terbit buku, setelah tahun terbit diberi tanda garis. Tulis judul buku dengan diberi garis bawah atau cetak miring. Tulislah kota terbit dan nama penerbitnya di antara kedua bagian, diberi tanda titik 2. Apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka sumber dirilis dari buku yang lebih dahulu terbit, baru buku yang terbit kemudian. Terima kasih semuanya buat kalian yang sudah